Pada September 2020, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 27,55 juta orang atau setara dengan 10,19% dari seluruh total penduduk Indonesia. Angka ini juga meningkat sebanyak 1,13 juta orang dibanding bulan Maret 2020 lalu. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Yotis Dwi Tantio. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan topik mengenai kemiskinan struktural di Indonesia, penyebab dan dampaknya. Ada beberapa poin penting yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Beberapa di antaranya mengenai penjelasan dan definisi dari kemiskinan struktural, penyebab mengapa kemiskinan struktural terjadi. Yang ketiga, dampak yang ditimbulkan dari kemiskinan struktural. Yang keempat, cara menanggulangi atau mengatasi kemiskinan struktural. Kemiskinan tidak terjadi hanya semata-mata kurangnya pendapatan seseorang. Terlebih lagi kemiskinan struktural. Kemiskinan jenis ini banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal. Kemiskinan struktural sendiri berarti ketidakmampuan seorang individu kurang bisa memanfaatkan atau memaksimalkan sumber pendapatan yang sebenarnya sudah ada. Dari penjelasan ini, beberapa penyebab dari kemiskinan struktural adalah: pertama, ketidakmerataannya sumber daya yang tersedia. Beberapa golongan masyarakat memperoleh sumber daya yang baik, sebagian lagi tidak memperoleh sumber daya atau bahkan memiliki sumber daya yang rendah. Yang kedua, kualitas SDM yang rendah. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pendidikan atau kekurangan fisik. Yang ketiga, kurang meratanya akses terhadap modal dan layanan sosial seperti bantuan sosial dan layanan kesehatan untuk beberapa golongan masyarakat. Dari penyebab-penyebab dan pengertian kemiskinan struktural, kemiskinan struktural memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Beberapa di antaranya adalah kurang bisanya individu memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini diakibatkan karena sumber daya yang terbatas tadi dan kurangnya tingkat SDM yang layak yang mumpuni untuk bisa bersaing dalam masyarakat. Hal ini mengakibatkan banyak tingkat kriminalitas yang terjadi di masyarakat kelas bawah, seperti pencurian atau perampokan. Tidak heran maka tindak kriminalitas juga meningkat karena banyaknya warga miskin. Kasus seperti KDRT dan anak terlantar juga merupakan salah satu dampak yang ditimbulkan oleh kemiskinan ini. Lalu, bagaimanakah cara untuk menanggulangi kemiskinan ini? Kita semua harus bekerja sama untuk mengatasi kemiskinan struktural, terutama peran otoritas seperti pemerintah yang sangat berpengaruh untuk mengatasi kemiskinan jenis ini. Karena pemerintah sebagai penggerak dan masyarakat sebagai pelaksana. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi kemiskinan jenis ini. Di antaranya, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas pendidikan yang layak, pemerataan sumber daya yang diberikan. Dari penjelasan tadi, ada beberapa poin penting yang menjadi kesimpulan. Yang pertama, monopoli suatu sumber daya dapat menimbulkan kemiskinan struktural. Yang kedua, pendidikan yang tidak layak merupakan salah satu faktor utama yang membuat kemiskinan struktural meningkat di Indonesia. Yang ketiga, peran pemerintah atau otoritas sangat penting untuk membantu mengurangi kemiskinan struktural. Jadi, mari sama-sama tingkatkan kualitas
sumber daya manusia dengan pendidikan yang layak untuk keluar dari kemiskinan struktural agar perekonomian Indonesia menjadi lebih baik.